Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dengan NIM 10112212778, mahasiswa Prodi Manajemen Reguler Sore. Hari ini saya akan membawakan berita mengenai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa umroh dan sempat booming di tahun 2018, yaitu First Travel. Kasus ini bermula saat pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan membuat usaha First Travel dan mengiming-imingi calon korban dengan menawarkan umroh berkisar 10 juta rupiah hingga ratusan ribu orang tertarik. Penyidik kasus ini mendapati temuan keduanya menggunakan sistem Ponzi untuk menipu para calon jemaah. Bunyi putusan Mahkamah Agung adalah mengembalikan aset-aset yang bernilai ekonomis ke calon jemaah umroh yang telah membayar kepada PT First Travel maupun rekanan-rekanan yang belum dibayarkan hak-haknya oleh PT First Travel. Adapun mekanisme pembayarannya diserahkan kepada pihak eksekutor. Bunyi putusan lainnya, majelis hakim sepakat untuk tidak mengubah hukuman para terpidana. Andika Surahman dihukum 20 tahun, Anissa Hasibuan divonis 18 tahun, Siti Nuraida tetap dipenjara selama 15 tahun. First Travel didirikan pada tahun 2009 oleh pasangan suami istri bernama Andika Surahman dan istrinya Anissa Devistasari Hasibuan. Di tahun 2009, Andika beserta istrinya mendirikan CV First Karya Utama atau yang biasa kita kenal sebagai First Travel. Dikutip dari kompas.com, dalam kurun waktu 2009 hingga 2010, usaha keduanya hanya mendapatkan 5 konsumen. Usaha Andika kemudian mengalami titik balik usai dirinya mengikuti program travel gratis dan memutuskan menawarkan paket umroh. Meski ketika itu justru mendapat banyak konsumen untuk berwisata ke Lombok, tapi dari situ usahanya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ia pun mendapat permintaan dari 127 pegawai Bank Indonesia dan 50 pegawai Pertamina. Hanya berbekal baca-baca sejumlah literatur soal umroh, kami beranikan diri presentasi. Ternyata malah banyak menyisihkan pesaing yang sudah berpengalaman dalam tender. Terang Andika dilansir dari kompas.com 17 Februari 2015. Tanggal 12 April 2012, untuk pertama kalinya Andika dan Anissa kemudian menjadi guide dari tur tersebut. Tidak ada yang tahu kami suami istri. Tidak ada yang tahu juga kami nggak punya pengalaman umroh. Tenang Andika. Dengan beberapa kali berkilah dan bersandiwara sebagai seseorang yang profesional, akhirnya perjalanan sebagai seorang guide tour tersebut sukses. Mulai saat itu, sepanjang tahun 2012, mereka bisa memberangkatkan 800 orang. Bahkan, di tahun 2013, jumlah pelanggan bertambah menjadi 3.000 orang. Bisnis First Travel dihentikan setelah malang melintang di dunia travel umroh. Pada Juli 2017, First Travel dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi. Penghentian kegiatan usaha tersebut dilakukan karena dalam menawarkan produknya, entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. Kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, dalam pernyataan resmi Jumat 21 Juli 2017. Saat itu, First Travel diminta menghentikan penawaran perjalanan umroh yang dipatok sebesar 14,3 juta rupiah. First Travel kala itu juga telah membuat pernyataan menghentikan pendaftaran jemaah umroh dan berjanji akan memberangkatkan jemaah usai musim haji, yakni bulan November dan 2017 masing-masing sebanyak 5.000 sampai dengan 7.000 jamaah per bulan. Namun, berdasarkan pemberitaan kompas.com 9 April 2018, janji memberikan kepastian keberangkatan jamaah tak juga berbuah nyata. Kronologi penipuan First Travel melansir dari kompas.com 30 Mei 2018, total calon jemaah umroh yang gagal diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 63.000 orang. Adapun kerugian mencapai 905,33 miliar rupiah. Guna menarik calon jemaah, First Travel memberikan harga paket umroh sebesar 14,3 juta rupiah. Strategi pemasarannya pun dilakukan dengan membuka cabang di beberapa daerah sejak tahun 2015. Cabang First Travel tersebut adalah di Medan, Ningan, Jalan TB Simatupang, Bandung, dan juga Bali. Dia juga membentuk jaringan pemasaran di seluruh Indonesia dengan cara membentuk agen kemitraan. Majelis Hakim menyebut terdapat sekitar 835 agen kemitraan yang berstatus aktif. First Travel juga menjual franchise ke beberapa kota dengan biaya waralaba sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu juga menyebarkan informasi melalui media sosial dan brosur, serta memberangkatkan sejumlah public figure. Majelis Hakim
hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada Direktur Utama First Travel, Andika Surahman, sedangkan sang istri, Anissa Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun. Keduanya juga diharuskan membayar hutang sebesar 10 miliar rupiah. Sementara itu, Direktur Keuangan dan juga Komisaris First Travel, Siti Nuraida Hasibuan, dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Seperti yang kita ketahui, First Travel ini merugikan negara dan juga orang-orang yang berniat untuk mendaftar umroh di perusahaan tersebut. Dari kasus ini, kita dapat mempelajari perusahaan yang selalu memberikan promo yang tidak masuk akal bagi konsumen, membuat konsumen harus berhati-hati apabila dicurigai perusahaan tersebut ke dalam ranah penipuan. Hal ini juga dapat menghilangkan kepercayaan konsumen dan juga loyalitas konsumen kepada perusahaan. Solusi untuk kasus ini ialah lebih berhati-hatilah dalam memilih suatu perusahaan jasa, apalagi kalau misalkan kita mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli jasa tersebut, dan juga lebih bijak dalam berbisnis agar semua juga dapat diuntungkan. Selama saya mempelajari CRM ini, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai pentingnya program CRM terhadap sebuah perusahaan. Apalagi CRM sendiri ini memberikan banyak impact yang baik bagi internal maupun eksternal perusahaan. Pengelolaan database, kemudian pemberian program loyalitas kepada konsumen menjadi salah satu ide yang cemerlang untuk meningkatkan bisnis perusahaan. Saya Siti Nurjana, sekian untuk berita yang saya sampaikan hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, terima kasih.